Alfarezi dengan NIM 02011382429473 dari kelompok 3 izin mengarahkan kalian apa itu budaya hukum. Budaya hukum adalah bagian dari sistem hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan pendapat masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Diambil dari menurut ahli yaitu Lawrence Friedman. Lawrence Friedman juga membagi sistem hukum menjadi 3, yaitu struktur hukum, lembaga seperti pengadilan, polisi, dan parlemen, substansi hukum atau aturan-aturan dan norma-norma hukum, dan yang paling dinamis itu adalah budaya hukum. Bagaimana masyarakat merespon hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum juga mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh hukum. Dan pada masa perkembangan budaya hukum, beberapa hal dipengaruhi oleh seperti budaya kolonial dan budaya-budaya agama. Seperti pada masa kolonial, Spanyol, Inggris, dan Belanda dan Amerika, di Asia Tenggara budaya hukum dibentuk oleh campuran unik di antara pengaruh kolonial dan pengaruh lokal. Spanyol dan Amerika Serikat membentuk sistem hukum di Filipina. Inggris meninggalkan warisan hukum di Malaysia dan di Brunei, sementara Belanda berperan besar di Indonesia. Selain itu, agama juga memainkan peran penting dalam perkembangan budaya hukum. Seperti Islam kuat di Malaysia dan Brunei, Katolik dominannya di Filipina, dan warisan Hindu-Buddha yang masih terasa di dalam hukum adat dan budaya hukum-hukum lainnya yang tersebar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah pengaruh hukum adat dalam hukum modern. Hukum adat yang masih kental meskipun sistem hukum modern diperkenalkan oleh penjajah, dan hukum adat tetap bertahan dan hidup berdampingan dalam struktur sosial masyarakat. Di banyak komunitas, pedesaan dan adat, penyelesaian konflik masih mengandalkan mekanisme dari musyawarah, mediasi oleh tokoh-tokoh adat, atau ritual tradisional yang dihormati secara turun-temurun. Tapi, di masa modern ini, kita menyaksikan suatu dinamika yang unik. Di satu sisi, sistem hukum modern berbasis perundang-undangan dan konstitusi, dan di sisi lain norma dan adat prinsip moral berbasis agama masih kuat dan memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan. Hukum adat bukan hanya soal aturan, tapi juga cara hidup. Ia juga mengandung nilai keadilan lokal, keseimbangan dan harmoni sosial, nilai-nilai yang terkadang tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem hukum negara. Nah, inilah yang menjadikan budaya hukum di Asia Tenggara itu begitu kaya dan kompleks. Sangat ada perbedaan dan bisa diakulturasi oleh hukum adat dan hukum modern. Sebuah perpaduan antara warisan kolonial dan nilai agama dan kearifan lokal tersebut yang hidup dan menyesuaikan diri di masyarakat saat perkembangan zaman yang terus-menerus terjadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem budaya hukum yang ada di negara Malaysia. Sistem budaya hukum yang ada di Malaysia itu menggunakan 4 sumber hukum. Yang pertama, hukum common law atau hukum Inggris. Yang kedua, hukum adat. Ketiga, hukum Islam atau hukum syariah. Dan yang keempat, undang-undang atau peraturan perundangan Malaysia. Apakah kalian tahu bahwa ada suatu budaya hukum yang sangat unik yang terdapat di negara Malaysia ini? Khususnya di daerah Negeri Sembilan, yaitu nama budaya hukum ini adalah budaya hukum adat Perpati, yang dibawa oleh suku Minangkabau saat berhijrah ke Negeri Sembilan pada abad ke-15. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat matrilineal, yang berarti garis keturunan dan warisan mengikuti pihak ibu, serta harta benda dan nama keluarga itu diturunkan kepada sang perempuan. Yang kedua, warisan dan pengelolaan harta. Warisan seperti tanah, rumah itu akan diturunkan kepada sang perempuan, sedangkan laki-laki itu tidak memiliki hak tetap, tetapi mereka dapat tinggal dan menjaga harta tersebut demi adik-adik perempuan mereka. Yang ketiga, pernikahan. Setelah menikah, pasangan suami istri ini akan tinggal di kediaman si istri karena mengikuti sifat matriarkal, yang berarti pasangan suami istri akan tinggal di kediaman keluarga si istri. Budaya hukum adat ini juga sangat melarang keras perkawinan antar sama-sama anggota mereka atau sama-sama suku mereka demi mengelakkan percampuran darah dan tetap menjaga kesucian keturunan mereka. Dan apabila tetap ingin melakukan perkawinan secara sesama suku mereka akan dianggap melanggar adat dan akan dikenakan sanksi adat. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Mahathir dengan NIM 02011138242943 dari kelas Antropologi Budaya kelas A Bukit. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman adat Temenggong. Yang pertama adalah garis keturunan dari ayah atau patrilineal. Dalam adat Temenggong, keturunan dan warisan mengikuti garisan ayah. Anak laki-laki biasanya jadi penerus keluarga dan menerima harta warisan. Yang kedua, peran pemimpin adat atau Temenggong. Temenggong adalah pemimpin yang mengatur hukum adat, menyelesaikan masalah, dan menjaga keharmonisan masyarakat.
Yang ketiga, warisan untuk anak laki-laki seperti harta tanah dan benda pusaka diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tetap dihormati, tapi biasanya tidak menerima warisan. Yang keempat, sistem pernikahan. Pernikahan dilakukan dengan memperhatikan aturan adat dan status sosial. Setelah menikah, istri ikut tinggal di rumah suami. Dan yang kelima, penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat. Jika ada perselisihan, diselesaikan lewat musyawarah bersama pemimpin adat, agar semua pihak tetap rukun. Dan yang keenam, struktur sosial yang jelas. Ada pembagian peran dalam masyarakat seperti temenggong itu pemimpin, penghulu, dan masyarakat biasa. Yang ketujuh, upacara hukum adat. Ada berbagai upacara adat, pernikahan, kelahiran, dan lainnya. Kalau melanggar adat tersebut, ada hukuman sesuai aturan adat. Kemungkinan itu saja yang dari saya yang dapat saya sampaikan tentang adat Temenggong itu sendiri. Yang pasti adat Temenggong itu sendiri mengedepankan keadilan untuk sesama. Dengan secara permasalahan sosial harus dimusyawarahkan dan bermufakat. Adat Temenggong itu ada adat yang bagus. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Asaf, IMT dengan NIM 02111382429. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum unik yang ada di Filipina. Yang pertama yaitu sistem hybrid civil law plus common law. Filipina menggunakan sistem hukum hybrid yang menggabungkan civil law warisan Spanyol dan common law warisan dari Amerika Serikat. Paduan ini menciptakan struktur hukum yang unik dengan undang-undang tertulis sebagai dasar utama, namun juga mengakui jurisprudensi sebagai sumber hukum penting. Dan yang kedua yaitu pengaruh Spanyol dan Amerika Serikat. Pengaruh Spanyol selama lebih dari 3.000 tahun, dan Spanyol, hukum kolonial Katolik dan sistem law diterapkan secara luas. Amerika Serikat, setelah 1898, Amerika Serikat memperkenalkan sistem common law, trial by jury, meskipun kini tidak dipergunakan lagi, serta sistem peradilan yang lebih modern dan demokratis. Yang ketiga yaitu budaya hukum Katolik dan Syariah di Mindanao. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, sehingga nilai-nilai hukum juga dipengaruhi oleh etika Katolik, seperti pentingnya keluarga, otoritas kerja, dan moralitas publik. Di wilayah Mindanao yang mayoritas Muslim, berlaku sistem Syariah law untuk urusan personal seperti pernikahan, warisan, dan lain-lain. Dalam komunitas Islam berdampingan dengan hukum nasional. Baik, saya Muhammad Afal Hafif dengan NIM 0201138242941 akan menjelaskan penjelasan lanjutan tentang budaya hukum di Filipina yang sudah dijelaskan Jaki tadi, dan saya akan melanjutkannya, itu bagian tentang tantangan korupsi dan patronase serta budaya sosial dan agama dalam hukum. Dari pertama yang akan saya jelaskan itu tantangan korupsi dan patronase. Budaya hukum Filipina menghadapi tantangan besar berupa praktik korupsi yang merajalela serta sistem patronase politik yang kuat. Korupsi sistemik menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Sementara itu, hubungan antara penguasa dan warga cenderung bersifat personal, bukan legal formal. Sistem utang naluk atau bahasanya itu balas budi kerap mengalahkan prinsip netralitas hukum. Akibatnya hakim, jaksa, dan polisi bisa berada di bawah pengaruh kekuasaan lokal dan penegak hukum, seringkali tidak merata. Baik, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang budaya sosial dan agama dalam hukum. Hukum di Filipina tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan praktik sosial masyarakat. Mayoritas penduduk yang beragama Katolik membentuk etika hukum dalam berbagai aspek, dari hukum keluarga hingga hukum moralitas publik. Pada di wilayah Mindanao, hukum Islam juga diakui secara resmi melalui pengadilan syariah untuk komunitas Muslim. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti bayanihan atau bisa disebut gotong royong menjaga keharmonisan menjadi cara penting dalam menyelesaikan konflik di luar sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum Filipina dibentuk oleh kombinasi antara hukum negara, nilai agama, dan kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat. Baik, sekian. Nama saya Muhammad Dimas Aryansyah dengan NIM 0201138242943. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perundangan Brunei, yakni menganut asas dualisme, pendekatan dualisme, yang bermaksud terdapat dua sistem perundangan utama yang berjalan serentak. Yang pertama itu ada sistem perundangan civil law. Nah, ini adalah mengawal aspek-aspek seperti jenayah sebelum diperkenalkan undang-undang syariah sepenuhnya. Yang pertama itu ada perdagangan, kontrak, harta, perbankan, perlembagaan, undang-undang keluarga untuk yang bukan Islam, dikendalikan oleh mahkamah sipil, mahkamah magistrat, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan.
Dan yang kedua ada undang-undang syariah, yaitu Syariah Law. Berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Diperluaskan secara resmi melalui penguatkuasaan perintah kanun hukuman jenayah syariah tahun 2013. Mengawal aspek seperti ibadah, keluargaan Islam, nikah, cerai, farid, nafkah, moral, jenayah hudud dikendalikan oleh Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang visual negara Brunei, yaitu mulai dari istana. Yang pertama itu ada Istana Nurul Iman, terletak megah di atas bukit, dikelilingi hutan hijau tropika dan sungai Brunei. Istana ini menjadi simbol kedaulatan, kekuasaan, dan kebijaksanaan Sultan Brunei sebagai ketua negara dan agama. Mahkamah Syariah, sebuah bangunan modern berasaskan seni bina Islam, dihiasi kaligrafi dan motif arabesque. Disinilah undang-undang syariah dijalankan, mencerminkan kesungguhan Brunei dalam melestarikan nilai Islam dalam perundangan negara. Hakim berpakaian jubah hitam dan songkok membawa ketenangan dan keadilan dalam suasana penuh hikmah. Kitab Undang-Undang Syariah Brunei diletakkan di atas mimbar khas dalam mahkamah. Kulitnya berwarna coklat tua dengan ukiran emas. Dalamnya tersusun rapi hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fikih, digabungkan dengan prinsip kenegaraan. Sekian pemaparan sesi materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Prawira dengan NIM 02011138242947. Di sini saya akan membahas tentang negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan dengan sistem hukum monarki absolut. Apa sih sistem hukum monarki absolut itu? Sistem hukum monarki absolut adalah sistem pemerintahan di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tertinggi dan mutlak tanpa batas dan tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga yang lain. Selanjutnya juga ada hukum Islam yang dominan. Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah Islam secara nasional. Hukum ini didasarkan pada mazhab Syafi'i dalam fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Tahapan pertama dimulai pada 1 Mei 2014 yang memuat aturan yang paling ringan. Selanjutnya ada hukum pidana syariah Brunei Darussalam dituangkan dalam Kanun Jinayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dengan contoh sebagian besar pasal berlaku untuk umat Islam dan non-Muslim. Selanjutnya ada tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian masuk dalam yurisdiksi pengadilan syariah. Selanjutnya ada Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan yang monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa saat ini, raja dari Brunei Darussalam adalah Sultan Hassanal Bolkiah dan ini adalah sultan yang ke-29 sejak tahun 1967. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulani Yusuf dengan NIM 020138242935. Saya akan menjelaskan budaya hukum Malaysia. Yang pertama, sistem hukum. Malaysia menerapkan sistem hukum dualistik yang terdiri dari hukum sipil atau common law, merupakan warisan dari masa penjajahan Inggris. Sistem ini mengatur aspek-aspek umum seperti hukum pidana, perdata, dan komersial. Berikutnya ada hukum syariah, berlaku khusus bagi umat Islam dan mengatur hal-hal pribadi seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf. Hukum ini dijalankan oleh pengadilan syariah yang terpisah dari hukum pengadilan sipil. Kedua sistem ini berjalan secara paralel dengan yurisdiksi yang berbeda, namun kadang-kadang terjadi timpang tindih, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek agama dan sipil. Yang kedua, pengaruh utama. Sistem hukum Malaysia dipengaruhi oleh dua kekuatan utama. Yang pertama, pengaruh Inggris. Selama masa kolonial, Inggris memperkenalkan sistem common law yang masih menjadi dasar hukum sipil di Malaysia hingga saat ini. Yang kedua, pengaruh Islam. Islam telah menjadi bagian integral dari masyarakat Melayu sejak abad ke-12. Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual, tetapi juga sistem hukum, terutama dalam hukum keluarga dan warisan. Yang ketiga ini ada adat dan tradisi. Adat Melayu masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin komunitas seringkali mempengaruhi penyelesaian sengketa secara informal. Yang keempat, agama dan hukum. Meskipun secara struktural, hukum sipil dan syariah dipisahkan, dalam praktiknya terdapat interaksi yang kompleks antara keduanya. Misalnya dalam kasus konversi agama atau hak asuh anak, seringkali terjadi perdebatan mengenai yurisdiksi yang berwenang. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pengolahan hukum di Malaysia. Yang kelima, budaya hukum unik. Budaya hukum Malaysia adalah hasil dari perpaduan antara common law, hukum syariah, dan adat Melayu. Common law yang berasal dari Inggris memberikan kerangka hukum sipil dan prosedural. Hukum syariah mengatur aspek-aspek pribadi umat Islam, dan adat Melayu mempengaruhi norma sosial dan penyelesaian sengketa secara informal. Perpaduan ini menciptakan sistem hukum yang unik, yang mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Malaysia. Perkenalkan, nama saya Yogi Rifandi, NIM 02011138242917. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum di negara Filipina. Sistem hukum di negara Filipina menggunakan campuran civil law yang diwariskan negara Spanyol dan common law dipengaruhi oleh negara Amerika. Budaya hukum cenderung formal dan tertulis, namun pengaruh budaya Katolik juga kuat,
terutama dalam isu-isu moral seperti aborsi dan perceraian. Karakteristik, masyarakat cenderung percaya pada sistem hukum tertulis. Pengaruh gereja Katolik besar terhadap opini publik dan kebijakan hukum. Saya Muhammad Karvin Gafara, NIM 020113242993 akan menjelaskan budaya hukum di Brunei. Budaya hukum di Brunei Darussalam didominasi oleh nilai-nilai Islam dan adat Melayu. Sistem hukumnya memadukan hukum syariah dan hukum warisan Inggris. Dengan penerapan hukum syariah secara menyeluruh sejak 2014, khususnya untuk umat Islam, masyarakat Brunei sangat menghormati otoritas sultan dan memiliki budaya hukum yang konservatif serta taat aturan. Penyelesaian sengketa secara musyawarah di tingkat komunitas juga masih dijalankan, terutama di wilayah perdesaan.